Itulah yang dimaksud hari kebangkitan itu. Ketika manusia sudah bertemu dengan hari kiamatnya, sudah beriman dengan hari kiamatnya, bahwa hidup ini, bahwa badan ini bukan milikku semua, apalagi apapun yang meliputi di antara hidup dan badan ini. Sholatku bukan milikku, kecerdasan bukan milikku, kepintaran bukan milikku, pangkat jabatan bukan milikku, harta bukan milikku, istri dan anak bukan milikku. Jangankan semua yang aku akui sebagai milikku, harta, urusan dunia, diriku pun juga bukan milikku, tapi milik Allah sebagai penguasa langit dan bumi. Inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad, oleh baginda Rasulullah. Kita diutus innamal a'malu binniyah, di dalam segenap kehidupan, di dalam segenap apapun yang kita kerjakan, berdiri, duduk, makan, minum, ke kamar mandi, sholat, rebahan, ibadah dan sebagainya, innamal a'malu binniyah, di dalam tiap-tiap detik. Kenapa? Supaya kita bisa pulang ke akhirat menuju Allah. Ketika kita sudah berkendara kehendak atau barokallah, ketika kita sudah dikuasai Allah, ketika kita sudah dirasuli Allah, ketika kita sudah diutus Allah, ketika kita sudah disuruh Allah ngapa-ngapain saja, itulah yang dimaksud syahadat itu. Itulah yang dimaksud kembali ke Nur Muhammad. Jadi agar kita tidak membulet, bingung lagi mendengarkan cerita-cerita babakan syariat, babakan dohiriyah tentang ilmu ketuhanan, peganglah erat uripe Allah, peganglah erat bahwa hidup ini bukan hidupku, bahwa badan ini bukan badanku, maka otomatis kita kembali ke akhirat. Di mana akhirat itu? Akhirat itu adalah tempat awal kita berada. Dari akhirat kembali ke akhirat, awal di akhirat, akhir di akhirat. Jangan kembali kepada akhirat hawa nafsu kita sendiri selama ini. Akhirnya seluruh kehidupan, akhirnya seluruh apa yang kita lakukan tak bisa pulang dan tersesat, jatuh ke lembah neraka, ke lembah jahanam, berkumpul setan dan iblis. Kenapa? Karena yang jadi iblis dan setan ya kita sendiri yang nyata ini. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata bagimu. Maka berontaklah kepada musuh-musuhmu. Apa maknanya? Berontaklah kepada dirimu agar bisa pulang kepada Tuhanmu. Dari goib kembali ke goib, dari mati kembali ke mati, dari tiada kembali kepada ketiadaan. Itulah yang dimaksud mutu qoblal maut, matilah sebelum matimu. Itulah bekal kita, yakni bekal husnul khotimah. Kita sudah tahu tempat jalan akhirat pulang kita sebelum kita dipaksa. Sebelum kita pulang nanti kita sudah tahu jalannya. Jadi hidupnya enjoy wae, seneng wae. Ya itulah yang dimaksud surga di sisi Allah. Selama ini kan surga yang kita harap-harapkan, surga yang kita idam-idamkan kan bukan surganya Allah, tapi surganya iblis dan setan, tapi surganya Dajjal laknatullah, surganya hawa nafsu, karepe atine dewe, kesenengane dewe, bukan kesenangan Tuhannya. Apa kesenangan Tuhannya? Apa surga Tuhan itu? Bila kita sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam hati kita, bila Allah sudah nyata kewujudannya, nyata kehadirannya di dalam hati kita, itulah surga Allah. Karepe Allah, itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Dan itulah yang sebenar-benarnya energi nafsiyah itu. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri di dalam apapun yang diciptakan. Jadi bukan nafsiyah manusia lagi, jadi bukan roh manusia lagi. Manusia itu bukan apa-apa, manusia itu bukan siapa-siapa, akan tetapi Allah lah yang
bersiapa-siapa, dan Allah lah yang menciptakan apa-apa. Bila tak ada uripe Allah, apa-apa dan siapa-siapa ini semua takkan pernah wujud tanpa yang wujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk memalamkan diri, berlatih untuk memberontak kepada iblis dan setan agar kita terbebas dari belenggu-belenggu perbudakan-perbudakan yang selama ini kita telah lama diperbudak oleh iblis dan setan, sehingga kita tak bisa melepaskan belenggu-belenggu dan kita tak bisa melepaskan untuk terbang kepada Allah. Dengan latihan hening inilah sebagai media untuk kita belajar pulang. Kapan waktu latihannya? Ya selama hidup kita, setelah kita tahu ini latihan terus sampai akhir hayat kita. Melatih mentiadakan diri, melatih hanya Allah yang ada, hanya Allah yang wujud. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Silakan dinikmati surganya Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Kita lanjutkan. Apa sih energi nafsiyah itu? Apa sih ruhullah itu? Jadi ruhullah, energi nafsiyah, qiyamuhu binafsi, itulah surganya seluruh manusia, surganya seluruh makhluk yang diciptakan, surganya seluruh agama apapun yang diciptakan Allah, golongan apapun yang diciptakan Allah, golongan apapun atau aliran apapun yang diciptakan Allah. Dikira agama, dikira semua golongan, dikira semua aliran bukan ciptaan Allah. Bila tak ada uripe Allah, semua itu takkan pernah ada. Jadi inilah yang dimaksud, pandanglah yang banyak kepada yang satu, pandanglah yang satu kepada yang banyak. Inilah yang dimaksud energi nafsiyah itu. Marilah kita bertamasya, berkunjung, menengok surganya Allah. Mari kita hayati hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai energi nafsiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih kita untuk memasuki agar jiwa kita ini tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakanlah, ridhokanlah, pasrahkan lagi bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Lengserkan ketuhanan yang ada di nafsiyah kita, lengserkan penguasa yang ada di hati kita, berontaklah kepada iblis dan setan, serta keluarlah jadi pengikut-pengikut Dajjal agar hatimu tenang, pulang kembali ke asal usulmu, yakni ketiadaanmu, yakni kegoibanmu. Berarti yang tak ada, berarti yang goib itu Tuhan apa kita. Jadi tergantung kita ini golongan iblis apa golongan ahlillah. Bila kita golongan iblis, maka Allahnya ya goib, Allahnya tidak jadi Tuhan, yang jadi Tuhan iblisnya. Itulah golongan iblis yang ada di neraka jahanam, yang mana hatinya selalu dibakar dan dibakar dengan urusan-urusan dunia. Jadi untuk masuk kembali, pulang kembali ke kampung halaman tempat ketiadaan kita, pasrahkan bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah, bukan milik kita lagi. Itulah yang membuat kita, hati kita tenang, hati kita damai, hati kita enjoy di dalam kehidupan ini.
Kenapa? Karena kita sudah dikuasai Allah. Kenapa? Karena kita sudah dijaga Allah. Kenapa? Karena kita sudah dipelihara Allah. Kenapa? Karena kita sudah disayang dan dikasihi Allah. Kenapa? Karena kita sudah dicukupi oleh Allah.